Tanah itu masih merah, basah oleh sisa gerimis semalam dan air mata yang tak kunjung mau berhenti mengalir dari pelupuk mata Anindita. 7 hari telah berlalu sejak ibu, satu-satunya orang tua yang ia miliki, berpulang ke haribaan Sang Pencipta. Rasa hampa itu masih begitu pekat, menyelimuti setiap sudut rumah dan merayap dingin ke dalam tulangnya. Setiap tarikan napas terasa sesak, seolah ada bongkahan batu besar yang menindih dadanya. Namun, di tengah dukanya yang dalam, ada satu hal yang terasa lebih janggal, lebih menyakitkan daripada kehilangan itu sendiri, sikap Baskara, suaminya. Pria yang telah menikahinya selama 10 tahun itu duduk di seberangnya di meja makan. Matanya terpaku pada layar ponsel, jarinya lincah menari di atasnya, sesekali senyum tipis terukir di bibirnya. Tidak ada raut kesedihan, tidak ada jejak duka. Sejak hari pertama ibunya meninggal, Baskara bersikap seolah tidak ada apa-apa. Ia memang hadir di pemakaman, mengenakan kemeja hitam dan memasang wajah datar, namun matanya kosong, tidak memancarkan sedikit pun empati untuk istrinya yang sedang hancur. Ia lebih sibuk menerima telepon bisnis, berbicara dengan nada bersemangat tentang proyek dan keuntungan, seolah kematian mertuanya hanyalah sebuah interupsi kecil dalam jadwalnya yang padat. Anindita menatap suaminya. Pria itu telah banyak berubah. Dulu, Baskara adalah seorang staf biasa yang sederhana, pria santun yang berhasil merebut hatinya dengan kelembutan. Namun, seiring karirnya yang meroket di perusahaan minyak dan gas tempatnya bekerja, seiring jabatannya yang kini mentereng sebagai seorang manajer senior, kelembutan itu terkikis, digantikan oleh arogansi dan rasa superioritas. Kekayaan telah mengubahnya. Ia memandang Anindita, seorang ibu rumah tangga, seolah ia adalah makhluk inferior yang hanya pantas melayaninya. Semua pengorbanan Anindita yang memilih meninggalkan karirnya untuk fokus mengurus rumah dan membesarkan anak mereka, seolah tak ada harganya di mata Baskara. "Mas," panggil Anindita lirih, suaranya serak. Baskara mengangkat wajahnya dari ponsel, alisnya terangkat sedikit, seolah terganggu. "Ya? Bisa kita bicara sebentar? Tolong letakkan dulu ponselnya." Dengan helaan napas berat yang tak disembunyikan, Baskara meletakkan ponselnya di atas meja, layarnya menghadap ke bawah. "Ada apa, Anin? Aku sedang sibuk, banyak email yang harus kubalas." Hati Anindita mencelos. Sibuk. Selalu itu jawabannya. Bahkan di saat istrinya sedang berduka, kesibukan menjadi tamengnya. Aku merasa sendiri, Mas. Ibu baru saja pergi, dan kamu..." Anindita tidak sanggup melanjutkan. Air matanya kembali mengancam akan tumpah. Anin, kata Baskara dengan nada merendahkan, seolah sedang menasihati anak kecil. "Ibumu sudah tenang di sana. Hidup harus terus berjalan. Kamu tidak bisa terus-terusan menangis seperti ini. Apa kata orang nanti?" Istri seorang manajer senior kok cengeng. Lidah Anindita terasa keluh. Bukan kata-kata itu yang ingin didengarnya. Ia butuh pelukan, butuh sandaran, butuh diyakinkan bahwa ia tidak akan melewati badai ini sendirian. Tapi yang ia dapatkan adalah tembok dingin arogansi. "Aku tahu hidup harus berjalan," balas Anindita, mencoba mengendalikan emosinya. "Tapi aku butuh dukunganmu, Mas. Aku butuh suamiku." Baskara terkekeh sinis. "Dukungan? Bukankah aku sudah memberimu segalanya? Rumah ini, mobil, uang belanja yang lebih dari cukup. Apa lagi yang kurang? Aku bekerja keras banting tulang juga untukmu dan Rian." Rian, putra mereka yang berusia 8 tahun, sedang berada di kamar, bermain dengan dunianya sendiri, terlalu kecil untuk memahami keretakan yang terjadi di antara kedua orang tuanya. Anindita bersyukur setidaknya Rian tidak harus menyaksikan percakapan dingin ini. "Bukan itu yang kumaksud, Mas. Aku butuh kehadiranmu," desak Anindita. Baskara menyandarkan punggungnya di kursi, melipat tangan di dada. Ekspresinya berubah, menjadi lebih serius, namun dengan kilat aneh di matanya yang membuat Anindita berdebar tak nyaman. "Baiklah, karena kamu meminta kita bicara serius," Baskara memulai. "Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Aku sudah memikirkannya matang-matang." Anindita menunggu, firasat buruk mulai merayapinya. "Aku akan menikah lagi." Dunia Anindita seolah berhenti berputar.
Suara Baskara terdengar menggema di telinganya, namun otaknya butuh beberapa detik untuk mencerna 3 kata laknat itu. Menikah lagi? Di saat tanah kuburan ibunya bahkan belum sepenuhnya kering. Apa maksudmu, Mas? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku akan berpoligami, jawab Baskara dengan tenang, seolah ia baru saja mengumumkan akan membeli mobil baru. Aku mampu, baik secara finansial maupun, kau tahu. Dan agama juga tidak melarangnya. Aku rasa ini solusi yang adil. Adil? Kata itu terasa seperti tamparan keras di wajah Anindita. Di mana letak keadilan saat hatinya dicabik-cabik tanpa ampun? Siapa dia? Bisik Anindita, napasnya tercekat di tenggorokan. Kamu tidak perlu tahu siapa dia. Yang jelas, dia gadis baik-baik, muda, dan bisa memberiku semangat baru dalam bekerja, kata Baskara, seolah Anindita adalah barang usang yang sudah tidak berfungsi dengan baik. Seminggu, Mas. Baru seminggu ibu meninggal, pekik Anindita, tak lagi sanggup menahan gejolak di dadanya. Kau tidak punya hati. Di saat aku sedang berduka, kau malah tega merencanakan pernikahanmu. Justru ini waktu yang tepat, sahut Baskara tanpa rasa bersalah. Daripada kamu terus meratapi kesedihan, lebih baik kamu punya teman di rumah. Suasana jadi lebih ramai. Dia bisa membantumu mengurus rumah. Logika Baskara yang bengkok itu membuat kepala Anindita pening. Ia memandang pria di hadapannya seolah baru pertama kali melihatnya. Siapakah monster tak berperasaan yang duduk di kursi suaminya ini? Kemana perginya Baskara yang dulu ia cintai? Aku tidak mau dimadu, Mas. Aku tidak akan pernah mau, ucap Anindita dengan tegas, setiap kata diucapkannya dengan penekanan. Baskara mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Itu terserah kamu. Aku hanya memberimu pilihan. Aku akan tetap menikahinya, dengan atau tanpa persetujuanmu. Dan aku akan membawanya tinggal di sini. Di rumah ini, tanya Anindita tak percaya. Rumah yang ia rawat dengan segenap jiwa dan raganya, rumah yang menjadi saksi bisu tawa dan tangis keluarganya, akan dimasuki oleh perempuan lain? Tentu saja. Ini rumahku. Aku yang membelinya, tandas Baskara. Kata-katanya tajam, menggarisbawahi posisinya sebagai kepala keluarga, sebagai pemilik segalanya, termasuk, sepertinya, diri Anindita. Malam itu, Anindita tidak bisa tidur. Ia memeluk Rian yang tertidur pulas, air matanya membasahi bantal tanpa suara. Keputusan itu sudah bulat. Ia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak. Ia tidak akan membiarkan Rian tumbuh dalam lingkungan keluarga yang beracun, melihat ibunya menderita setiap hari. Kepergian ibunya seolah menjadi cambuk yang menyadarkannya bahwa ia hanya memiliki dirinya sendiri untuk diandalkan. Ia harus kuat, demi dirinya dan demi Rian. Keesokan harinya, Baskara benar-benar membuktikan ucapannya. Sebuah mobil sedan baru berhenti di depan rumah. Baskara turun, membukakan pintu untuk seorang perempuan muda yang usianya mungkin baru awal 20-an. Wajahnya cantik, dipoles riasan tebal, tubuhnya dibalut gaun ketat yang memamerkan lekuk tubuhnya. Ia melangkah dengan angkuh, memandang rumah besar itu dengan tatapan menilai. Anindita berdiri di ambang pintu, hatinya terasa remuk redam. Di belakang wanita itu, Baskara tersenyum puas. Anin, kenalkan, ini Maya. Istriku, kata Baskara tanpa sedikit pun nada bersalah. Maya tersenyum manis, senyum kemenangan yang terasa seperti ribuan jarum menusuk jantung Anindita. Ia mengulurkan tangannya. Maya? Anindita hanya menatap tangan itu tanpa bergerak. Pandangannya beralih ke Baskara. Aku akan pergi, ucapnya dengan suara datar namun penuh ketegasan. Wajah Baskara mengeras. Jangan bodoh, Anin. Kamu mau pergi kemana? Kamu tidak punya apa-apa. Kamu hanya ibu rumah tangga. Di luar sana, kamu bukan siapa-siapa. Kata-kata itu, yang dimaksudkan untuk meremukkannya, justru membakar api semangat di dalam diri Anindita. Ia mungkin tidak punya apa-apa saat ini, tapi ia punya harga diri. Aku akan pergi, dan aku akan membawa Rian, katanya. Kau tidak bisa membawa Rian. Dia anakku, bentak Baskara. Dan aku ibunya. Aku yang akan merawatnya. Biar pengadilan yang memutuskan,
balas Anindita dingin. Silakan nikmati rumah ini dengan istri barumu. Aku yang akan mengalah. Ia berbalik, masuk ke dalam kamar, mengabaikan panggilan Baskara. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan pakaiannya dan pakaian Rian ke dalam satu koper besar. Ia tidak mengambil barang-barang mewah yang dibelikan Baskara. Ia hanya membawa apa yang menjadi miliknya, kenangan-kenangan kecil, dan yang terpenting, putranya. Saat ia berjalan keluar, menyeret koper sambil menggandeng tangan Rian yang menatap bingung, Maya sedang bersandar manja di lengan Baskara di ruang tamu. Wajahnya memancarkan kemenangan mutlak. Baskara menatap Anindita dengan amarah dan sedikit keterkejutan, tak menyangka perempuan yang selama ini dianggapnya penurut dan lemah bisa mengambil langkah sejauh ini. Kau akan menyesal, Anin, teriak Baskara saat Anindita membuka pintu. Anindita berhenti sejenak di ambang pintu, namun tidak menoleh ke belakang. Orang yang akan menyesal bukan aku, Mas, jawabnya lirih, lebih pada dirinya sendiri. Ia melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan 10 tahun pernikahannya, meninggalkan semua kenangan pahit dan manis. Di bawah langit yang mendung, dengan hanya satu koper dan seorang anak di sisinya, Anindita memulai kehidupan barunya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah menoleh ke belakang lagi. Udara malam terasa menusuk kulit saat Anindita dan Rian tiba di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Rumah itu jauh dari kemewahan yang biasa mereka nikmati. Dindingnya bercat kusam, perabotannya sederhana dan tua. Namun, di tempat inilah Anindita merasakan kelegaan yang luar biasa. Ini adalah istananya, benteng kecil tempat ia bisa memulai segalanya dari nol, bebas dari bayang-bayang penghinaan Baskara. Rian, yang sepanjang perjalanan lebih banyak diam, kini menatap sekeliling dengan mata polosnya. Bu, kenapa kita pindah ke sini? Rumah kita yang kemarin lebih besar, tanyanya, suaranya mencerminkan kebingungan seorang anak kecil. Anindita berlutut, menyejajarkan tingginya dengan sang putra. Ia merapikan poni Rian dan tersenyum, senyum yang ia paksakan sekuat tenaga agar terlihat tulus. Sayang, mulai sekarang kita akan tinggal di sini. Anggap saja kita sedang berpetualang, ya? Kita akan memulai petualangan baru, hanya berdua. Mata Rian berbinar. Petualangan? Asyik. Apa ayah akan ikut berpetualang juga? Pertanyaan itu seperti belati yang kembali mengoyak luka Anindita. Bagaimana ia harus menjelaskan pada anak sekecil ini bahwa ayahnya telah memilih petualangan lain dengan orang lain? Ayah, sedang sibuk bekerja, sayang. Nanti kalau ada waktu, ayah pasti akan menengok Rian, jawabnya, memilih kebohongan putih untuk saat ini. Ia tidak ingin meracuni pikiran anaknya dengan kebencian. Biarlah Rian tetap menyimpan kenangan baik tentang ayahnya, setidaknya untuk sekarang. Malam pertama di rumah kontrakan terasa panjang. Setelah menidurkan Rian, Anindita duduk sendirian di ruang tamu yang temaram. Ia membuka dompetnya, menghitung sisa tabungan pribadi yang berhasil ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja, tanpa sepengetahuan Baskara. Jumlahnya tidak banyak, hanya cukup untuk biaya sewa beberapa bulan ke depan dan kebutuhan sehari-hari. Ia harus segera mencari pekerjaan. Pikiran itu membuatnya sedikit panik. Sudah 10 tahun ia meninggalkan dunia kerja. Ijazah sarjana komunikasinya tersimpan rapi di dalam map, seolah menjadi artefak dari kehidupan masa lalunya. Dunia sudah banyak berubah. Teknologi semakin canggih. Apakah ia masih memiliki kemampuan yang relevan? Apakah ada perusahaan yang mau menerima seorang ibu rumah tangga yang sudah lama vakum? Keraguan mulai menggerogoti kepercayaan dirinya. Namun, setiap kali ia melirik ke kamar tempat Rian tertidur, semangatnya kembali menyala. Ia tidak boleh menyerah. Ia melakukan ini semua demi masa depan Rian. Ia harus membuktikan pada Baskara, dan yang lebih penting pada dirinya sendiri, bahwa ia bukanlah perempuan lemah yang tidak bisa apa-apa. Keesokan paginya, setelah mengantar Rian ke sekolah baru yang letaknya tak jauh dari kontrakan, Anindita memulai perburuannya. Ia membeli beberapa surat kabar, membuka laptop tuanya, dan mulai menjelajahi situs-situs lowongan kerja. Puluhan lamaran ia kirimkan setiap hari, untuk posisi apa saja yang sekiranya sesuai dengan kualifikasinya, staf administrasi, layanan pelanggan, sekretaris.
Hari-hari berlalu menjadi minggu. Panggilan wawancara tak kunjung datang. Tabungannya semakin menipis. Anindita mulai merasakan tekanan yang sesungguhnya. Ada kalanya ia menangis dalam diam di malam hari, merasa putus asa. Namun, senyum dan celoteh Rian setiap pagi menjadi penguatnya. Suatu sore, saat ia sedang melihat-lihat lowongan pekerjaan di sebuah portal online, matanya terpaku pada sebuah nama yang sangat ia kenal, PT Energi Perkasa. Perusahaan tempat Baskara bekerja. Ada sebuah lowongan untuk posisi asisten manajer komunikasi korporat. Jantungnya berdebar kencang. Ini adalah bidang yang ia kuasai, sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Tapi, bekerja di perusahaan yang sama dengan mantan suaminya? Pikiran itu terasa absurd sekaligus menakutkan. Namun, sebuah ide nekat terlintas di benaknya. Mengapa tidak? Ini bisa menjadi kesempatan. Kesempatan untuk kembali ke dunianya, kesempatan untuk membangun kembali karirnya di tempat yang paling tidak terduga. Ia tidak akan berada di divisi yang sama dengan Baskara. Kemungkinan untuk bertemu pun kecil di gedung perkantoran sebesar itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mempersiapkan surat lamaran dan curi-culung vitae terbaiknya, menonjolkan pengalaman organisasinya di masa kuliah dan beberapa pekerjaan lepas yang pernah ia kerjakan sebelum menikah. Ia mengirimkan lamaran itu dengan secuil harapan dan banyak doa. Di luar dugaan, seminggu kemudian, sebuah email masuk ke kotak masuknya. Panggilan wawancara dari PT Energi Perkasa. Anindita hampir melompat kegirangan. Ini adalah secercah cahaya pertama di tengah kegelapan yang ia lalui. Ia mempersiapkan diri dengan sangat baik. Ia meminjam blazer dari tetangganya, mempelajari kembali teori-teori komunikasi, dan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan tersebut. Saat hari wawancara tiba, ia melangkah masuk ke lobi gedung yang megah itu dengan perasaan campur aduk. Ini adalah gedung yang sering ia datangi dulu untuk menjemput Baskara. Kini, ia datang sebagai seorang pelamar kerja, sebagai individu yang mandiri. Wawancara berjalan lancar. Pewawancaranya, seorang wanita parubaya bernama Ibu Rina, Kepala Divisi Komunikasi Korporat, tampak terkesan dengan jawaban-jawaban Anindita yang cerdas dan visinya yang jelas, meskipun ia sudah lama tidak bekerja. Anindita jujur tentang statusnya sebagai seorang ibu tunggal yang ingin kembali berkarier. Anda tahu, Bu Anindita, kata Ibu Rina di akhir wawancara, banyak pelamar lain yang pengalamannya lebih baru dari Anda. Tapi saya melihat ada sesuatu dalam diri Anda. Semangat dan ketulusan. Saya suka itu. Kata-kata itu memberikan harapan besar bagi Anindita. Dan benar saja, 2 hari kemudian, telepon yang ditunggu-tunggu itu datang. Ia diterima bekerja di PT Energi Perkasa. Anindita menangis haru. Ia memeluk Rian erat-erat. Ibu dapat pekerjaan, sayang. Ibu dapat pekerjaan, serunya di sela isak tangis bahagia. Hari pertama bekerja terasa seperti mimpi. Ia mendapatkan mejanya sendiri, sebuah komputer, dan setumpuk tugas yang harus dipelajari. Rekan-rekan kerjanya menyambutnya dengan baik. Ia merasa hidup kembali. Otaknya yang selama ini hanya digunakan untuk mengurus daftar belanja dan jadwal sekolah anak, kini kembali diasah untuk berpikir strategis, merancang siaran pers, dan mengelola media sosial perusahaan. Ia bekerja dengan sangat giat, seringkali pulang paling akhir. Ia ingin membuktikan bahwa keputusan Ibu Rina untuk merekrutnya tidak salah. Ia belajar cepat, menyerap semua informasi seperti spons. Ia tidak ingin hanya menjadi seorang staf biasa. Ia memiliki tujuan, ia ingin naik, ingin sukses, ingin berdiri di puncak dan menunjukkan pada dunia, terutama pada Baskara, bahwa ia mampu. Suatu sore, saat ia sedang berjalan menuju lift untuk pulang, takdir mempertemukan mereka. Baskara keluar dari lift yang sama bersama beberapa rekannya, tertawa pongah. Tawa itu terhenti seketika saat matanya bertemu dengan Anindita. Wajahnya menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, diikuti dengan ekspresi meremehkan. Anindita? Sedang apa kamu di sini? Tanyanya dengan nada sinis, cukup keras untuk didengar oleh rekan-rekannya. Anindita menegakkan punggungnya, menatap lurus ke mata Baskara. Aku bekerja di sini sekarang, Mas. Di divisi komunikasi korporat, jawabnya dengan tenang dan profesional. Baskara tertawa kecil, tawa yang penuh dengan penghinaan. Oh ya?
Jadi akhirnya kamu dapat pekerjaan juga? Baguslah. Setidaknya kamu tidak akan menggangguku untuk meminta uang nafkah anak. Rekan-rekan Baskara saling berpandangan, tampak tidak nyaman. Hati Anindita terasa panas, namun ia menahannya. Ia tidak akan membiarkan pria ini memprovokasinya. Aku tidak akan pernah mengganggumu, balas Anindita dingin. Permisi, aku harus pulang. Anakku menunggu. Ia melangkah melewati Baskara dan kelompoknya, berjalan dengan kepala tegak menuju lift. Di dalam kotak besi itu, sendirian, barulah ia membiarkan napasnya terengah. Pertemuan itu menyakitkan, namun juga memberinya suntikan motivasi yang luar biasa. Ia akan membuat Baskara menelan semua kata-kata kasarnya. Ia akan menunjukkan bahwa perempuan yang ia buang ini akan bersinar lebih terang dari yang pernah ia bayangkan. Petualangan sesungguhnya baru saja dimulai. Waktu berjalan dengan cepat saat Anindita menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan. Baginya, kantor bukan lagi sekadar tempat mencari nafkah, melainkan sebuah arena pembuktian. Setiap tugas yang diberikan oleh Ibu Rina ia kerjakan dengan totalitas. Ia tidak segan untuk tinggal lebih lama di kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya, mempelajari hal-hal baru, dan memberikan ide-ide segar yang seringkali di luar dugaan. Dedikasinya yang luar biasa tidak luput dari perhatian. Dalam 6 bulan pertama, Anindita berhasil menangani beberapa krisis komunikasi minor perusahaan dengan sangat baik. Caranya yang tenang namun tegas dalam menghadapi keluhan di media sosial dan kemampuannya merangkai kata dalam siaran pers membuat citra perusahaan tetap terjaga. Ibu Rina, yang awalnya hanya melihat potensi, kini benar-benar yakin bahwa ia telah menemukan sebuah berlian yang terpendam. Anin, kamu punya bakat alami dalam hal ini, puji Ibu Rina suatu hari setelah rapat mingguan. Caramu menganalisis masalah dan menemukan solusi sangat tajam. Teruslah seperti ini. Pujian itu menjadi bahan bakar bagi Anindita. Ia semakin bersemangat. Prestasinya mulai terdengar di luar divisi komunikasi korporat. Namanya mulai dikenal sebagai salah satu karyawan baru yang paling menjanjikan. Tentu saja, hal ini sampai juga ke telinga Baskara. Beberapa kali mereka berpapasan di kantin atau lobi. Baskara selalu melemparkan tatapan sinis, seolah kesuksesan kecil Anindita adalah sebuah lelucon baginya. Ia seringkali dengan sengaja berbicara keras-keras dengan rekan-rekannya saat Anindita lewat, menyindir tentang ibu rumah tangga yang mencoba peruntungan atau karyawan yang ambisius. Anindita memilih untuk mengabaikannya. Ia tidak punya waktu untuk meladeni kepahitan mantan suaminya. Fokusnya hanya satu, bekerja dan menjadi lebih baik. Setahun berlalu, sebuah proyek besar datang ke divisi komunikasi korporat. Perusahaan akan meluncurkan program Corporate Social Responsibility, CSR, skala nasional di bidang pendidikan. Proyek ini sangat prestisius dan berada langsung di bawah pengawasan Dewan Direksi. Ibu Rina menunjuk Anindita sebagai ketua tim proyek tersebut, sebuah kepercayaan besar yang diberikan kepada karyawan yang relatif baru. Anindita menerima tantangan itu dengan antusias. Ia bekerja siang dan malam, merancang konsep, berkoordinasi dengan berbagai pihak, dan memastikan setiap detail berjalan sempurna. Proyek ini membuatnya harus sering berinteraksi dengan jajaran manajemen puncak, termasuk sang CEO, Bapak Rama Wijoyo. Rama Wijoyo adalah seorang pria berusia akhir 30-an, duda tanpa anak yang dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, visioner, namun juga sangat rendah hati. Pertemuan pertama Anindita dengannya adalah saat presentasi awal konsep proyek CSR. Anindita, dengan persiapan matang, memaparkan idenya dengan percaya diri dan lugas. Rama mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, matanya yang tajam seolah menembus setiap slide presentasi. Konsep yang sangat bagus, Bu Anindita, kata Rama setelah Anindita selesai. Saya suka pendekatannya yang humanis dan terukur. Lanjutkan. Saya ingin melihat perkembangannya secara berkala. Sejak saat itu, Anindita sering dipanggil ke ruangan Rama untuk memberikan laporan progres. Dari interaksi profesional inilah, Rama mulai melihat lebih dari sekadar karyawan yang kompeten. Ia melihat seorang perempuan yang kuat, tangguh, dan memiliki integritas. Ia bisa merasakan ada luka di masa lalu Anindita, namun perempuan itu tidak membiarkan luka itu mendefinisikan dirinya. Sebaliknya, ia mengubahnya menjadi kekuatan.
Peluncuran program CSR itu menjadi sebuah kesuksesan besar. Acara tersebut diliput oleh media nasional dan citra perusahaan meroket. Anindita, sebagai motor di balik proyek itu, mendapatkan pengakuan luas. Dalam acara syukuran internal perusahaan, namanya disebut secara khusus oleh Rama Wijoyo dalam pidatonya. Keberhasilan program ini tidak lepas dari kerja keras tim komunikasi korporat yang dipimpin dengan sangat brilian oleh Ibu Anindita, kata Rama dari atas panggung. Seluruh mata tertuju pada Anindita, diiringi tepuk tangan yang meriah. Anindita berdiri, membungkuk hormat dengan perasaan haru. Saat matanya berkeliling, ia menangkap sosok Baskara yang berdiri di sudut ruangan. Wajah mantan suaminya itu pias, rahangnya mengeras. Di matanya, Anindita bisa melihat campuran antara keterkejutan, ketidakpercayaan, dan yang paling jelas, iri hati. Untuk pertama kalinya, Anindita melihat Baskara tanpa aura superioritasnya. Pria itu tampak kecil. Setelah acara itu, karir Anindita melesat. Ia dipromosikan menjadi manajer komunikasi korporat, menggantikan Ibu Rina yang memasuki masa pensiun. Kini, posisinya setara dengan Baskara, bahkan di beberapa aspek, lebih strategis karena ia langsung bertanggung jawab kepada direksi. Perubahan ini membuat dinamika di antara mereka semakin canggung. Baskara tidak bisa lagi melontarkan sindiran secara terbuka. Anindita kini adalah seorang manajer, sejajar dengannya. Namun, ia menyalurkan ketidaksukaannya dengan cara lain. Ia seringkali mempersulit koordinasi antar divisi, menolak proposal kerjasama dari tim Anindita dengan alasan yang dibuat-buat, dan menyebarkan rumor-rumor halus di kalangan manajer lain bahwa kesuksesan Anindita semata-mata karena ia mencari muka di hadapan CEO. Anindita sadar akan semua itu. Namun, ia memilih untuk melawannya dengan cara yang elegan, dengan prestasi. Timnya menjadi salah satu tim dengan kinerja terbaik di perusahaan. Inovasi-inovasi yang ia lakukan di bidang komunikasi digital membawa dampak signifikan bagi bisnis perusahaan. Ia tidak pernah menyerang balik, ia hanya terus bekerja lebih baik. Di tengah kesibukannya, hubungannya dengan Rama Wijoyo perlahan berubah. Dari atasan dan bawahan, mereka menjadi teman diskusi yang klop. Rama sering mengajaknya makan siang untuk bertukar pikiran, tidak hanya tentang pekerjaan, tapi juga tentang kehidupan. Rama adalah pendengar yang baik. Di hadapannya, Anindita merasa nyaman untuk menceritakan masa lalunya, tentang perceraiannya, tentang bagaimana ia memulai semuanya dari awal. Anda perempuan yang luar biasa, Anin, kata Rama suatu ketika saat mereka makan siang di sebuah restoran yang tenang. Ia sudah mulai memanggilnya dengan nama kecil. Tidak banyak orang yang bisa bangkit dari keterpurukan sekuat Anda. Pipi Anindita merona. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, Pak. Demi anak saya. Panggil saya Rama saja, kalau kita di luar kantor, sahutnya sambil tersenyum hangat. Senyum itu membuat jantung Anindita berdesir. Perlahan tapi pasti, benih-benih perasaan mulai tumbuh di antara mereka. Perasaan yang tulus, yang lahir dari kekaguman dan rasa hormat. Anindita, yang pernah bersumpah untuk menutup hatinya, mulai merasakan kehangatan yang telah lama hilang. Ia melihat sosok pria yang sangat berbeda dari Baskara. Rama adalah pria yang matang, yang menghargai perempuan bukan dari apa yang bisa ia layani, melainkan dari apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya. Suatu sore, saat Anindita sedang bersiap ganti untuk menghadiri sebuah acara penghargaan di mana perusahaan mereka menjadi salah satu nominator, sebuah buket bunga mawar putih yang indah tiba di mejanya. Terselip sebuah kartu kecil di dalamnya. Semoga sukses malam ini. Kamu pantas mendapatkan semua penghargaan di dunia. Rama. Membaca tulisan tangan itu, Anindita tersenyum tulus. Ia tahu, pendakiannya belum berakhir. Namun, kini ia tidak lagi merasa sendirian. Ada seseorang yang berjalan di sisinya, seseorang yang melihatnya sebagai Anindita, bukan sebagai bayang-bayang masa lalu. Dan di puncak sana, ia yakin kebahagiaan sejati telah menantinya. Hubungan antara Anindita dan Rama berkembang secara alami dan tanpa paksaan.
Percakapan mereka tidak lagi terbatas pada strategi komunikasi perusahaan atau target kuartalan. Mereka mulai berbagi cerita tentang hal-hal kecil, film favorit, musik yang mereka dengarkan saat terjebak macet, hingga impian masa kecil yang belum terwujud. Rama, dengan kesabarannya, berhasil meruntuhkan dinding tinggi yang dibangun Anindita di sekeliling hatinya. Salah satu momen yang paling berkesan bagi Anindita adalah ketika Rama ingin bertemu dengan Rian. "Aku ingin mengenal jagoan kecil yang menjadi sumber kekuatanmu," katanya suatu hari. Anindita ragu pada awalnya, takut Rian akan bingung. Namun, melihat ketulusan di mata Rama, ia pun setuju. Mereka bertemu di sebuah taman bermain pada akhir pekan. Rama datang tidak dengan setelan CEO-nya yang mahal, melainkan dengan kaos oblong dan celana jeans, tampak santai dan mudah didekati. Ia tidak mencoba untuk membeli perhatian Rian dengan mainan mahal. Sebaliknya, ia berlutut, memperkenalkan dirinya sebagai teman ibu, dan mulai berbicara dengan Rian tentang pahlawan super favoritnya. Dalam sekejap, mereka berdua sudah asyik bermain kejar-kejaran dan tertawa bersama. Anindita memperhatikan mereka dari kejauhan, duduk di bangku taman. Hatinya menghangat melihat pemandangan itu. Ia melihat bagaimana Rama memperlakukan Rian dengan penuh kelembutan dan rasa hormat, seolah Rian adalah temannya sendiri. Bhaskara, bahkan ketika mereka masih bersama, jarang sekali memiliki waktu berkualitas seperti ini dengan putranya. Baginya, tugas seorang ayah hanyalah memberi uang. Rama menunjukkan padanya arti kehadiran yang sesungguhnya. "Om Rama baik, Bu," kata Rian dalam perjalanan pulang. "Bolehkah Rian bermain lagi dengannya?" Persetujuan dari Rian menjadi lampu hijau terakhir bagi hati Anindita. Ia membiarkan dirinya untuk kembali percaya pada cinta. Kisah mereka pun menjadi rahasia umum yang elegan di kantor. Tidak ada yang bergosip negatif, karena semua orang bisa melihat bagaimana Rama memperlakukan Anindita dengan sangat hormat dan bagaimana Anindita tetap profesional dalam pekerjaannya. Kinerja Anindita justru semakin cemerlang, seolah kebahagiaan pribadi memberinya energi positif yang melimpah. Tentu saja, ada satu orang yang tidak senang dengan perkembangan ini, Bhaskara. Setiap kali ia melihat keakraban Anindita dan Rama, entah itu saat makan siang di kantin eksekutif atau saat mereka berjalan beriringan keluar dari ruang rapat, wajahnya selalu masam. Iri hati itu begitu kentara. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa perempuan yang pernah ia rendahkan kini justru berhasil memikat hati orang nomor satu di perusahaan. Istri barunya, Maya, juga mulai menunjukkan ketidaksenangannya. Gaya hidup mewah yang dijanjikan Bhaskara ternyata memiliki batas. Dengan posisi Anindita yang semakin kuat, Bhaskara tidak bisa lagi bertindak seenaknya. Beberapa kali Maya mencoba menyindir Anindita saat mereka tak sengaja bertemu di mal, namun Anindita hanya menanggapinya dengan senyum tenang yang justru membuat Maya semakin kesal. Suatu malam, setelah makan malam romantis untuk merayakan ulang tahun Anindita, Rama mengantarnya pulang ke rumah kontrakannya. Di depan pintu gerbang yang sederhana itu, di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, Rama menggenggam tangan Anindita. "Anin," panggilnya lembut. "Selama beberapa bulan ini, aku merasa menjadi orang yang lebih baik karenamu. Kamu mengajariku banyak hal tentang kekuatan, ketabahan, dan arti dari sebuah senyuman tulus." Jantung Anindita berdebar kencang. "Aku tahu kamu pernah melalui masa-masa sulit. Dan aku tidak akan pernah berjanji bahwa jalan di depan akan selalu mulus," lanjut Rama, matanya menatap dalam. "Tapi aku berjanji akan selalu ada di sisimu untuk melewatinya bersama. Aku ingin menjadi partner dalam petualangan barumu, bukan hanya sebagai teman, tapi sebagai pendamping hidupmu." Kemudian, ia berlutut dengan satu kaki, mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil dari sakunya. Saat kotak itu terbuka, sebuah cincin berlian sederhana namun indah berkilau di dalamnya. "Anindita Kirana, maukah kamu menikah denganku?" Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Anindita. Semua rasa sakit dan kepahitan masa lalu seolah terhapus oleh momen ini. Ia tidak pernah membayangkan akan mendapatkan kesempatan kedua untuk bahagia, apalagi dengan cara seindah ini. "Ya, Rama, aku mau," bisiknya di antara isak tangis bahagia. Rama tersenyum, senyum terindah yang pernah Anindita lihat. Ia menyematkan cincin itu di jari manis Anindita.
Cincin itu terasa pas, seolah memang diciptakan untuknya. Pernikahan mereka tidak dilangsungkan secara besar-besaran dan mewah. Mereka memilih sebuah upacara yang sederhana, intim, dan hikmat yang hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Rian berdiri di antara mereka, memegang tangan ibu dan calon ayah barunya dengan wajah berseri-seri. Baginya, hari itu adalah hari di mana Om Rama secara resmi menjadi ayahnya. Berita pernikahan CEO PT Energi Perkasa dengan manajer komunikasi korporat tentu saja menjadi berita besar di perusahaan. Ucapan selamat mengalir dari seluruh penjuru. Anindita, yang kini menyandang nama Anindita Kirana Wijoyo, tetaplah Anindita yang sama, ramah, profesional, dan pekerja keras. Ia dan Rama sepakat untuk menjaga profesionalisme mereka di tempat kerja. Kini, Anindita tidak lagi tinggal di rumah kontrakan kecil. Rama telah menyiapkan sebuah rumah baru yang hangat dan nyaman untuk keluarga kecil mereka. Sebuah rumah yang dibangun di atas fondasi cinta, rasa hormat, dan kepercayaan. Di hari pertama mereka menempati rumah baru itu, Anindita berdiri di balkon, menatap langit senja yang berwarna keemasan. Rama memeluknya dari belakang. Bahagia, bisik Rama di telinganya. Anindita menyandarkan kepalanya di dada Rama. Sangat. Terima kasih sudah datang di saat aku pikir duniaku sudah berakhir. Akulah yang berterima kasih, balas Rama. Kamu adalah fajar baruku, Anin. Anindita tahu, kebahagiaan ini adalah buah dari kesabarannya, hasil dari keberaniannya untuk melangkah pergi dari masa lalu yang kelam. Namun, ia juga sadar, di suatu tempat, ada seseorang yang mungkin sedang terbakar amarah melihat kebahagiaannya. Seseorang yang tidak akan tinggal diam. Dan Anindita harus siap menghadapi badai apapun yang mungkin akan datang. Kabar pernikahan Anindita dan Rama sampai ke telinga Baskara seperti sebuah ledakan bom. Ia membacanya dari memo internal perusahaan yang disebar melalui email. Rahangnya mengeras, dan tangannya terkepal erat di bawah meja hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa tidak percaya, amarah, dan yang paling dominan, rasa iri yang luar biasa, bergejolak di dalam dadanya. Bagaimana bisa? Perempuan yang ia campakkan, perempuan yang ia anggap tak berdaya, kini menjadi istri dari atasannya sendiri, sang CEO. Itu adalah sebuah tamparan yang lebih keras dari apapun. Setiap pujian yang ditujukan untuk Anindita, setiap senyum bahagia yang ia lihat di wajah mantan istrinya saat berpapasan di koridor, terasa seperti cemoohan pribadi untuknya. Kehidupannya sendiri tidak seindah yang ia bayangkan. Maya, istri mudanya, ternyata adalah seorang wanita yang sangat materialistis dan pencemburu. Ia terus-menerus menuntut barang-barang mewah dan gaya hidup glamor yang mulai memberatkan keuangan Baskara. Kenaikan jabatan yang ia harapkan tak kunjung datang, posisinya seolah mandek, sementara Anindita terus melesat. Lihat itu, Mas. Lihat istrimu yang sok suci itu. Seru Maya suatu malam sambil melemparkan sebuah majalah bisnis ke pangkuan Baskara. Di sampul majalah itu, terpampang foto Anindita dan Rama sebagai salah satu pasangan paling berpengaruh di dunia korporat. Dia bukan istriku lagi, geram Baskara. Tapi dia membuatku malu. Semua teman-temanku membicarakannya. Mereka bilang aku merebut suami dari perempuan hebat seperti dia. Padahal, dulu kamu bilang dia itu hanya ibu rumah tangga bodoh. Renget Maya. Kamu harus melakukan sesuatu, Mas. Aku tidak mau kalah dari dia. Tekanan dari Maya dan egonya yang terluka menjadi kombinasi yang mematikan. Kebencian Baskara terhadap Anindita berubah menjadi obsesi. Ia mulai melihat kebahagiaan Anindita bukan lagi sebagai keberuntungan, melainkan sebagai sebuah konspirasi untuk menjatuhkannya. Ia yakin Anindita menggunakan posisinya sebagai istri CEO untuk menghambat karirnya. Pikiran picik itu meracuni logikanya. Baskara mulai melancarkan serangan-serangan kecil. Ia mulai mencari-cari kesalahan dalam setiap pekerjaan yang melibatkan divisi Anindita. Ia dengan sengaja menahan data yang dibutuhkan oleh tim komunikasi, membuat beberapa program mereka sedikit terhambat. Ia juga mulai menyebarkan bisikan-bisikan beracun di antara para manajer. Kalian lihat saja, sekarang semua proposal dari divisi komunikasi pasti disetujui. Tentu saja, bosnya kan suaminya sendiri, bisiknya pada seorang kolega saat makan siang. Nepotisme terang-terangan.
Kinerja kita yang sudah banting tulang jadi tidak ada artinya. Beberapa orang termakan hasutannya, namun banyak juga yang tahu persis bagaimana kualitas kerja Anindita jauh sebelum ia menikah dengan Rama. Namun, benih keraguan sudah berhasil ditanam. Anindita menyadari perubahan sikap Bhaskara. Ia bisa merasakan sabotase-sabotase halus yang dilakukan mantan suaminya. Ia menceritakan hal ini pada Rama. Aku tahu dia pasti akan melakukan hal seperti ini, kata Rama dengan tenang. Jangan khawatir. Jangan turun ke levelnya. Teruslah bekerja dengan baik. Biarkan hasil kerjamu yang berbicara. Integritasmu adalah senjata terkuatmu. Nasihat Rama membuat Anindita tenang. Ia tidak membalas. Ia justru semakin fokus pada pekerjaannya, memastikan setiap detail sempurna dan tidak memberikan celah sedikit pun bagi Bhaskara untuk menyerangnya. Namun, Bhaskara semakin frustrasi karena serangan-serangan kecilnya tidak membuahkan hasil. Anindita terlalu solid, dan reputasinya terlalu bagus. Ia pun memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang bisa menghancurkan karir Anindita sekaligus. Ia mulai mengamati proyek terbesar yang sedang ditangani Anindita saat itu, negosiasi kontrak kerja sama media dengan sebuah konglomerat internasional. Ini adalah proyek bernilai puluhan miliar rupiah yang akan menentukan citra perusahaan di kancah global untuk 5 tahun ke depan. Proyek ini sangat rahasia, dan hanya segelintir orang yang memiliki akses ke detail proposalnya. Dengan licik, Bhaskara memanfaatkan kenalannya di Departemen IT. Dengan alasan memerlukan bantuan teknis, ia berhasil membuat kenalannya itu lengah dan diam-diam ia menyalin data-data penting dari server perusahaan, termasuk draft final proposal yang disusun oleh tim Anindita. Rencananya jahat. Ia akan membocorkan detail proposal itu kepada perusahaan kompetitor. Jika kompetitor berhasil mengajukan penawaran yang lebih baik dan memenangkan kontrak, maka kegagalan itu akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anindita sebagai pemimpin proyek. Tuduhan membocorkan rahasia perusahaan bisa membuatnya dipecat secara tidak hormat dan namanya akan hancur di industri ini. Itu akan menjadi pukulan telak, tidak hanya bagi Anindita, tapi juga bagi Rama. Bhaskara tersenyum membayangkan kemenangannya. Ia menghubungi seorang manajer di perusahaan kompetitor yang ia kenal. Secara anonim, ia menawarkan informasi berharga itu dengan imbalan sejumlah besar uang. Kesepakatan pun terjadi. Bhaskara mentransfer data-data rahasia itu melalui sebuah akun email palsu. Uang dalam jumlah besar masuk ke rekening rahasia yang telah ia siapkan. Ia merasa berada di atas angin. Ia sudah membayangkan wajah Anindita yang pucat pasi saat kegagalan besar itu terungkap. Ia sudah membayangkan Rama yang tidak bisa berbuat apa-apa karena bukti-bukti akan mengarah pada kelalaian tim istrinya. Malam itu, ia pulang ke rumah dengan perasaan puas. Ia membelikan Maya sebuah tas bermerek edisi terbatas yang harganya sangat mahal. "Wah, Mas, kamu dapat bonus, ya?" Pekik Maya kegirangan. "Anggap saja begitu," jawab Bhaskara sambil tersenyum misterius. "Sebentar lagi, kita akan mendapatkan lebih dari ini." Dan perempuan sombong itu akan mendapatkan apa yang pantas ia terima. Bhaskara tidak menyadari bahwa setiap tindakan licik pasti akan meninggalkan jejak. Dan ia tidak tahu bahwa perempuan yang ia coba hancurkan bukanlah lagi perempuan lemah yang ia kenal dulu. Anindita kini memiliki pelindung, bukan hanya suaminya, tapi juga kecerdasan dan intuisinya sendiri yang telah terasah oleh tempaan waktu. Api cemburu telah membakar nurani Bhaskara, membuatnya buta terhadap konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Ia telah menyalakan api yang pada akhirnya akan membakar dirinya hingga menjadi abu. Hari presentasi final untuk kontrak kerjasama media dengan konglomerat internasional itu pun tiba. Anindita, Rama, dan beberapa direksi lainnya duduk di satu sisi meja besar di ruang dewan. Di seberang mereka, duduk para perwakilan dari konglomerat tersebut, dipimpin oleh seorang ekspatriat bernama Emer Davison. Suasana terasa tegang namun penuh harap. Anindita mempresentasikan proposalnya dengan fasih dan meyakinkan. Semua data, analisis, dan strategi kreatif yang telah disiapkan timnya selama berbulan-bulan ia paparkan dengan sempurna. Namun, di tengah presentasi, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Emer Davison dan timnya tampak tidak terlalu terkesan, ekspresi mereka datar, dan mereka sesekali saling berbisik. Setelah Anindita selesai,
Emer Davison berdeham. Terima kasih, Ibu Anindita. Presentasi yang bagus. Namun, terus terang, kami sudah menduga sebagian besar dari apa yang Anda sampaikan. Jantung Anindita berdebar. Apa maksudnya? Emer Davison melanjutkan, beberapa minggu yang lalu, kompetitor utama Anda, PT Citra Gemilang, datang kepada kami dengan proposal yang luar biasa mirip dengan milik Anda. Bahkan, beberapa angka dan strategi yang mereka tawarkan sedikit lebih baik. Dunia Anindita seolah runtuh. Ruangan itu terasa senyap. Ia bisa merasakan tatapan para direksi tertuju padanya. Ini adalah mimpi terburuknya. Ada kebocoran informasi. Seseorang dari dalam telah berkhianat. Rama, yang duduk di sebelahnya, tetap tenang. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan, hanya sorot mata yang tajam dan penuh perhitungan. Davison, sapa Rama dengan suara berat. Ini adalah tuduhan yang sangat serius. Apakah Anda bisa memberikan kami detail lebih lanjut mengenai kemiripan tersebut? Emer Davison mengangguk dan mulai memaparkan beberapa poin kunci dari proposal kompetitor yang memang identik dengan milik PT Energi Perkasa. Anindita mendengarkan dengan perasaan ngeri. Itu bukan hanya mirip, itu adalah jiplakan yang disempurnakan. Rapat itu berakhir dengan sebuah kesimpulan yang menggantung. Emer Davison memberikan waktu 24 jam bagi PT Energi Perkasa untuk memberikan penjelasan sebelum mereka mengambil keputusan final. Suasana di internal perusahaan menjadi sangat keruh. Anindita, sebagai penanggung jawab proyek, berada di posisi paling sulit. Saat kembali ke ruangannya, Anindita disambut oleh tatapan kasihan dan curiga dari beberapa karyawan. Rumor sudah mulai menyebar dengan cepat. Anindita mencoba untuk tetap tegar, namun kakinya terasa lemas. Ia duduk di kursinya, memijat pelipisnya yang pening. Tak lama kemudian, Rama masuk ke ruangannya dan menutup pintu. Ia berjalan mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Anindita. "Aku percaya padamu," katanya singkat, namun penuh makna. Kata-kata itu sudah cukup untuk membangkitkan kembali kekuatan Anindita. "Ada pengkhianat di antara kita, Ram." "Aku tahu. Dan kita akan menemukannya," balas Rama. "Aku sudah meminta Kepala Departemen IT dan tim keamanan internal untuk segera melakukan investigasi. Semua akses data terkait proyek ini akan dilacak." Saat itu juga, sebuah pikiran melintas di benak Anindita. Baskara. Ia teringat semua sabotase kecil yang pernah dilakukan pria itu. Ia teringat tatapan penuh kebencian di matanya. Firasatnya mengatakan ini adalah ulah mantan suaminya. "Aku punya kecurigaan," kata Anindita. Ia pun menceritakan semua perilakunya yang aneh belakangan ini. Rama mendengarkan dengan saksama. "Itu dugaan yang kuat. Tapi kita butuh bukti. Kita tidak bisa menuduh tanpa dasar." Investigasi pun berjalan dengan cepat. Tim IT melacak semua aktivitas transfer data keluar dari server perusahaan dalam 1 bulan terakhir. Awalnya mereka tidak menemukan jejak yang mencurigakan. Namun, salah satu anggota tim keamanan internal yang paling ahli berhasil menemukan sebuah anomali. Ada sebuah file terkompresi yang dikirim dari komputer salah satu staf IT junior ke sebuah alamat email eksternal yang tidak dikenal. Waktu pengirimannya tepat beberapa jam setelah draft final proposal Anindita diunggah ke server. Staf IT junior itu segera diinterogasi. Awalnya ia mengelak, namun setelah dihadapkan pada bukti log digital yang tak terbantahkan, ia akhirnya mengaku. Dengan wajah pucat dan ketakutan, ia menceritakan bahwa beberapa minggu lalu, Baskara datang kepadanya, memintanya untuk memperbaiki laptopnya. Saat itu, Baskara dengan sengaja mengalihkan perhatiannya dan ia yakin saat itulah Baskara menggunakan komputernya untuk menyalin dan mengirimkan data. Ia tidak berani melapor karena takut pada Baskara yang merupakan seorang manajer senior. Bukti ini sudah cukup kuat untuk menjadi dasar pemanggilan Baskara. Baskara dipanggil ke ruang rapat Dewan Direksi. Di sana, sudah ada Rama, Anindita, Kepala HRD, dan tim keamanan. Wajah Baskara tampak tegang, namun ia berusaha terlihat tenang, seolah tidak tahu apa-apa. "Selamat sore, Pak Baskara," sapa Rama dengan nada dingin. "Kami memanggil Anda untuk meminta klarifikasi terkait insiden kebocoran data proyek strategis perusahaan." Baskara tertawa kecil. "Kebocoran data? Saya turut prihatin. Tapi apa hubungannya dengan saya?"
Saya dari divisi operasi, tidak punya akses ke data-data komunikasi korporat. Kami memiliki kesaksian dari staf IT bahwa Anda telah menggunakan komputernya untuk mengirimkan data rahasia ke pihak eksternal, kata Kepala Tim Keamanan. Wajah tenang Baskara mulai retak. Itu fitnah. Dia pasti bersekongkol dengan dia, tuduhnya sambil menunjuk Anindita dengan jari gemetar. Dia sengaja menjebak saya karena saya mantan suaminya. Anindita hanya menatapnya dengan pandangan dingin dan terluka. Betapa rendahnya pria ini, bahkan di saat seperti ini pun masih berusaha melemparkan kesalahan. Fitnah atau tidak, kita bisa membuktikannya, sahut Rama. Kami juga telah bekerja sama dengan pihak bank untuk melacak aliran dana yang mencurigakan. Dan kami menemukan sebuah transaksi dalam jumlah besar yang masuk ke rekening atas nama Anda dari sebuah perusahaan cangkang yang kami duga kuat terafiliasi dengan PT Citra Gemilang. Kali ini, Baskara tidak bisa berkata-kata lagi. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Semua kebohongannya, semua rencana liciknya, kini terbongkar di hadapan semua orang. Topengnya telah terbuka. Di baliknya, hanyalah wajah seorang pecundang yang dengki dan tidak punya hati. Saya ya? Baskara mencoba mencari alasan, namun otaknya buntu. Anda tidak perlu berkata apa-apa lagi, potong Rama dengan tegas. Mulai detik ini, Anda dipecat dari PT Energi Perkasa secara tidak hormat. Perusahaan juga akan menempuh jalur hukum atas tindakan pencurian data dan spionase industri yang telah Anda lakukan. Silakan serahkan semua aset perusahaan dan keluar dari gedung ini. Baskara terduduk lemas di kursinya. Hancur. Semuanya hancur dalam sekejap. Karir yang ia bangun dengan susah payah, posisi yang ia banggakan, semuanya lenyap karena kedengkiannya sendiri. Ia menatap Anindita, tatapan yang kini bukan lagi berisi kebencian, melainkan kekalahan dan keputusasaan. Anindita balas menatapnya, tidak dengan rasa kemenangan, melainkan dengan rasa kasihan. Kasihan pada pria yang pernah ia cintai, yang telah membiarkan hatinya digerogoti oleh kegelapan hingga tak bersisa. Ia telah membuat semua orang tahu siapa Baskara sebenarnya, seorang pria licik yang tak punya hati. Dan kini, pria itu harus menuai apa yang telah ia tanam. Kabar pemecatan Baskara menyebar di seluruh penjuru perusahaan seperti api. Tidak ada yang menyangka manajer senior yang dikenal arogan itu akan jatuh dengan cara yang begitu memalukan. Kisah pengkhianatannya menjadi pelajaran pahit bagi semua orang. Sementara itu, nama Anindita justru semakin bersinar. Keberhasilannya membongkar kasus ini, ditambah dengan integritasnya yang teruji, membuatnya semakin dihormati. PT Energi Perkasa, dengan bukti pengkhianatan yang kuat, berhasil menegosiasikan ulang kontrak dengan konglomerat internasional. Mereka menunjukkan bahwa kebocoran itu adalah ulah oknum dan bukan cerminan dari kelemahan sistem perusahaan. Pada akhirnya, mereka berhasil memenangkan kontrak tersebut, sebuah kemenangan ganda bagi Anindita dan perusahaannya. Namun, bagi Baskara, kejatuhannya baru saja dimulai. Dipecat secara tidak hormat berarti ia tidak mendapatkan pesangon sepeser pun. Namanya masuk dalam daftar hitam industri, membuatnya mustahil untuk mendapatkan pekerjaan di level yang sama. Panggilan dari pihak berwajib pun mulai berdatangan. Perusahaan benar-benar serius dengan tuntutan hukumnya. Beban terberat datang dari rumah. Maya, yang mendengar kabar pemecatan dan tuntutan hukum yang dihadapi Baskara, berubah 180 derajat. Wanita yang dulu selalu memujanya kini terus-menerus mencelanya. Bagaimana ini, Mas? Semua fasilitas ditarik. Mobil kantor, kartu kredit perusahaan. Kita mau hidup dari mana? Cecar Maya setiap hari. Sabar, Ma. Aku pasti akan dapat pekerjaan lagi, jawab Baskara, meskipun ia sendiri tidak yakin. Pekerjaan apa? Siapa yang mau mempekerjakan seorang pengkhianat sepertimu? Kamu bodoh. Kenapa kamu harus berurusan dengan Anindita? Lihat sekarang, hidupnya makin enak jadi istri CEO, sementara kita melarat. Cinta Maya yang didasari oleh harta ternyata sangat rapuh. Ketika sumber kemewahan itu mengering, cintanya pun ikut menguap. Pertengkaran hebat menjadi menu sehari-hari di rumah mereka. Puncaknya, saat surat panggilan pertama dari pengadilan tiba, Maya mengemasi semua barang-barang mewahnya.
Aku tidak bisa hidup dengan seorang kriminal dan pecundang. Aku minta cerai, kata Maya dingin, lalu pergi begitu saja meninggalkan Baskara yang termangu di rumah mewah yang cicilannya kini tak mampu lagi ia bayar. Baskara benar-benar sendirian. Ditinggalkan istri, tanpa pekerjaan, dan terjerat masalah hukum. Ia harus menjual rumah dan mobilnya untuk menutupi hutang dan biaya pengacara. Ia terpaksa kembali ke kehidupannya yang dulu, tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota. Setiap hari, ia dihantui oleh penyesalan. Ia teringat pada Anindita, pada kebaikan dan ketulusan perempuan itu yang pernah ia sia-siakan. Ia teringat pada Rian, putranya, yang mungkin kini sudah melupakannya. Di sisi lain, kehidupan Anindita berjalan menuju kebahagiaan yang sempurna. Ia dan Rama adalah pasangan yang serasi, baik di rumah maupun di tempat kerja. Rama adalah suami dan ayah sambung yang luar biasa bagi Rian. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, membangun kenangan-kenangan indah yang berhasil menyembuhkan luka masa lalu Rian. Suatu sore, saat Anindita sedang menjemput Rian dari sekolah, ia melihat sesosok pria kurus dengan pakaian lusuh sedang bekerja sebagai juru parkir di sebuah ruko di seberang sekolah. Pria itu tampak sangat familiar. Saat pria itu menoleh, jantung Anindita berhenti sejenak. Itu Baskara. Wajahnya kusam, tatapannya kosong, jauh dari sosok manajer pongah yang ia kenal dulu. Ia tampak menua 10 tahun. Saat mata mereka bertemu, Baskara segera membuang muka, wajahnya memerah karena malu dan terhina. Ia bersembunyi di balik sebuah mobil, tak ingin terlihat. Anindita hanya bisa menghela napas panjang. Tidak ada rasa dendam, yang ada hanya rasa iba. Inilah karma. Bukan Anindita yang menghukumnya, melainkan perbuatannya sendiri. Kehidupan telah memberinya pelajaran dengan cara yang paling keras. Ia tidak mendekati Baskara. Ia hanya masuk ke dalam mobil, memeluk Rian yang baru saja keluar dari gerbang sekolah. "Kenapa, Bu?" tanya Rian, merasakan perubahan suasana hati ibunya. Anindita tersenyum, mengelus kepala putranya. "Tidak apa-apa, sayang. Ibu hanya bersyukur. Bersyukur karena ia diberi kekuatan untuk pergi. Bersyukur karena ia diberi kesempatan untuk memulai lagi. Dan bersyukur karena ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta atau jabatan, melainkan dari hati yang bersih dan cinta yang tulus." Kisah Baskara menjadi cerita yang terlupakan. Ia tenggelam dalam kemiskinan dan penyesalannya. Sementara Anindita, ia terus melangkah maju. Ia bukan hanya seorang istri CEO atau manajer yang sukses. Ia adalah seorang phoenix yang bangkit dari abu, seorang perempuan yang membuktikan bahwa bahkan setelah badai tergelap sekalipun, akan selalu ada fajar yang menanti. Ia telah menemukan kebahagiaannya, bukan untuk membalas dendam, melainkan karena ia memang pantas untuk mendapatkannya. Dan kini, ia siap untuk menulis bab-bab baru yang lebih indah dalam buku kehidupannya. 7 tahun adalah rentang waktu yang cukup untuk mengubah gurun menjadi taman, atau sebaliknya, meruntuhkan istana hingga hanya tersisa puing-puing penyesalan. Bagi Anindita Kirana Wijoyo, 7 tahun adalah sebuah simfoni yang indah, di mana setiap notnya adalah jalinan kebahagiaan, kedamaian, dan pencapaian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bagi Baskara, 7 tahun adalah sebuah keheningan yang panjang, sebuah gema di ruang hampa yang hanya memantulkan suara dari kesalahan-kesalahan masa lalunya. Anindita, taman yang mekar sempurna. Sore itu, aroma teh melati dan kue jahe yang baru dipanggang menguar di teras belakang sebuah rumah asri di kawasan selatan Jakarta. Anindita tersenyum menatap pemandangan di hadapannya. Rama, suaminya, sedang tertawa lepas sambil bermain catur dengan Rian yang kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda jangkung berusia 15 tahun. Rambutnya yang ikal dan senyumnya yang hangat adalah warisan dari Anindita, namun sorot matanya yang tajam dan penuh percaya diri adalah cerminan dari didikan Rama. Di atas rumput hijau yang terawat rapi, seorang gadis kecil berusia 5 tahun dengan 2 kuncir kuda yang menggemaskan, Alia Wijoyo, sedang asyik membacakan buku dongeng untuk boneka-boneka beruangnya dengan suara cadel yang lucu. Alia adalah buah cinta Anindita dan Rama, pelengkap kebahagiaan yang menyempurnakan lukisan keluarga mereka. "Skakmat," seru Rian sambil tertawa penuh kemenangan. Rama mengangkat kedua tangannya, pura-pura menyerah. "Ayah akui, jagoan ayah sekarang sudah jauh lebih hebat."
Tentu saja. Aku belajar dari yang terbaik, balas Rian, menepuk bahu Rama dengan akrab. Panggilan, ayah, itu meluncur begitu alami dari bibir Rian, tanpa paksaan, tanpa beban. Rama telah menjadi sosok ayah yang sesungguhnya bagi Rian dalam segala hal. Ia yang mengajarinya bermain basket, menemaninya begadang mengerjakan tugas sekolah, dan memberinya nasihat-nasihat bijak saat Rian mulai memasuki dunia remaja yang kompleks. Hubungan mereka adalah bukti nyata bahwa ikatan darah tidak selalu lebih kuat dari ikatan kasih sayang yang tulus. Anindita bangkit, membawakan nampan berisi teh dan kue ke meja tempat mereka bermain. Sudah mainnya? Ayo, minum teh dulu. Terima kasih, Bu, kata Rian sambil mengambil secangkir teh. Matanya kini sejajar dengan mata Anindita, tatapannya penuh dengan rasa hormat dan cinta. Kehidupan Anindita tidak hanya mekar di ranah domestik. Di dunia korporat, namanya kian disegani. Dari posisi manajer, ia terus menanjak hingga kini menduduki kursi Direktur Komunikasi dan Keberlanjutan Sosial di PT Energi Perkasa. Ia bukan lagi sekadar karyawan, melainkan salah satu pilar penting dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Namun, pencapaian terbesarnya, yang paling ia banggakan, adalah Yayasan Pelita Kirana. Sebuah yayasan yang ia dirikan di bawah payung CSR perusahaan. Yayasan itu memiliki misi yang sangat personal baginya, memberikan pelatihan keterampilan, pendampingan psikologis, dan beasiswa bagi para ibu tunggal yang ingin kembali mandiri secara finansial. Ia tahu persis bagaimana rasanya berada di titik nol, bagaimana menakutkannya keraguan saat harus memulai kembali. Melalui yayasan ini, ia telah membantu ratusan perempuan untuk bangkit, menemukan kembali kepercayaan diri mereka, dan membangun masa depan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Setiap kali ia melihat binar harapan di mata para perempuan yang ia bantu, ia seperti melihat cerminan dirinya 7 tahun yang lalu. Bedanya, kini ia berada di sisi yang memberi, menyalurkan kekuatan yang pernah ia perjuangkan dengan susah payah kepada mereka yang membutuhkan. Itulah warisannya. Bukan jabatan atau kekayaan, melainkan sebuah siklus kebaikan yang ia harap akan terus berlanjut. Malam harinya, setelah anak-anak tertidur, Anindita berdiri di balkon kamarnya, tempat yang sama di mana Rama pernah memintanya untuk memulai hidup baru bersama. Rama datang dan memeluknya dari belakang, meletakkan dagunya di bahu Anindita. Sedang memikirkan apa, sayang, bisik Rama. Hanya mengenang. Rasanya seperti baru kemarin aku melangkah keluar dari rumah itu hanya dengan 1 koper dan sejuta ketakutan, jawab Anindita lirih. Dan sekarang, aku punya semua ini. Aku punya kamu, Rian, Alia, sebuah kehidupan yang bahkan tak berani kumimpikan. Kamu yang membangun semua ini, Anin, balas Rama. Keberanianmu, integritasmu, dan hatimu yang luar biasa. Aku hanya beruntung bisa berada di sini untuk menyaksikannya. Anindita tersenyum. Rasa sakit dari masa lalunya tidak sepenuhnya hilang, ia akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Namun, luka itu kini telah berubah menjadi tanda kekuatan, sebuah pengingat abadi tentang sejauh mana ia telah melangkah. Ia tidak lagi merasakan kemarahan atau bahkan kasihan pada Baskara. Pria itu hanyalah sebuah bab yang telah selesai ia baca, sebuah pelajaran berharga yang membuatnya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Takdirnya kini ia tulis sendiri, dengan tinta emas kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga. Di sudut lain kota Jakarta yang tak pernah tidur, di sebuah gang sempit yang becek, Baskara baru saja menyelesaikan giliran kerjanya. 7 tahun telah mengukir jejaknya dengan kejam di wajah pria itu. Rambutnya mulai menipis dan memutih di beberapa bagian, punggungnya sedikit membungkuk, dan sorot matanya yang dulu tajam dan arogan kini meredup, digantikan oleh kelelahan yang permanen. Setelah keluar dari penjara, hukuman penjaranya diperingan menjadi 2 tahun karena ia bekerja sama selama persidangan, dunia terasa seperti menutup pintu rapat-rapat untuknya. Namanya yang tercemar membuatnya mustahil mendapatkan pekerjaan kantoran. Ia harus menelan harga dirinya bulat-bulat, bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Dari juru parkir, kuli bangunan, hingga kini, pekerjaan tetapnya selama 3 tahun terakhir, petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran, bekerja di giliran malam saat gedung sudah sepi.
Ia tinggal di sebuah kamar kos berukuran 3x3 meter. Perabotannya hanya sebuah kasur tipis, lemari plastik kecil, dan sebuah kompor gas portabel. Jauh dari kemewahan yang pernah ia nikmati. Kesendirian adalah temannya yang paling setia. Maya telah lama menghilang dari hidupnya. Ia dengar wanita itu kini telah menikah lagi dengan seorang pengusaha. Ia tidak menyalahkannya. Ia sadar, ia sendiri yang telah menghancurkan segalanya. Malam itu, setelah membersihkan lobi gedung yang berkilauan, ia duduk di area pantry, membuka bekal makan malamnya yang hanya berisi nasi dan tumis kangkung. Ia menatap pantulan dirinya di jendela yang gelap. Ia melihat wajah seorang pria asing yang kalah. Di mana kesombongannya dulu? Di mana keyakinannya bahwa uang dan jabatan adalah segalanya? Semua itu lenyap, menyisakan kekosongan yang menyakitkan. Penyesalan terbesarnya bukanlah kehilangan harta. Penyesalan terbesarnya adalah Ryan. Ia telah kehilangan haknya untuk melihat putranya tumbuh dewasa. Ia telah menjadi hantu dalam kehidupan anaknya sendiri. Kadang, di akhir pekan, ia akan pergi ke dekat kompleks sekolah Ryan hanya untuk melihatnya dari kejauhan. Ia melihat Ryan tertawa bersama teman-temannya, melihatnya dijemput oleh Rama dengan mobil mewah. Hatinya terasa seperti diremas. Ada rasa sakit yang luar biasa, namun di sisi lain, ada juga kelegaan. Anaknya bahagia. Anaknya berada di tangan yang tepat. Bhaskara tidak ingin mengganggu kehidupan mereka. Ia tahu kehadirannya hanya akan membawa luka lama. Namun, ia ingin melakukan sesuatu, sekecil apapun, sebagai bentuk penebusan, sebagai cara untuk tetap menjadi seorang ayah, meskipun hanya dalam diam. Setiap bulan, setelah menerima gajinya yang tak seberapa, ia akan menyisihkan 100.000 rupiah. Uang itu ia kumpulkan dengan susah payah, seringkali dengan mengorbankan jatah makannya sendiri. Hari ini, setelah tabungannya terkumpul cukup banyak, ia pergi ke sebuah bank. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengisi slip setoran. Nama penerima, Ryan Adhyaksa. Nomor rekening, sebuah nomor yang ia dapatkan dengan susah payah dari seorang teman lama yang masih peduli padanya. Ia menyetorkan seluruh tabungannya ke rekening pelajar milik Ryan. Jumlahnya mungkin tidak berarti bagi keluarga Ryan yang sekarang, mungkin hanya cukup untuk membeli beberapa buku atau sepasang sepatu baru. Tapi bagi Bhaskara, uang itu adalah segalanya. Uang itu adalah tetesan keringatnya, perwujudan dari penyesalannya, dan satu-satunya cara ia bisa mengatakan, maaf, dan, ayah masih peduli, tanpa perlu mengucapkan sepatah kata pun. Setelah selesai, ia berjalan keluar dari bank, merasa sedikit lebih ringan. Ia tahu perbuatannya ini tidak akan menghapus dosa-dosanya. Ia tahu ia tidak akan pernah mendapatkan pengampunan. Tapi itu tidak masalah. Baginya, melihat Ryan bahagia dari kejauhan dan bisa memberikan sesuatu yang berasal dari kerja kerasnya yang jujur, itu sudah cukup. Itulah hukumannya, sekaligus penebusannya. Jalan yang harus ia tempuh sendirian sampai akhir. Ryan, memahami masa lalu, menyongsong masa depan. Ryan sedang merapikan beberapa buku lama di ruang kerja ibunya saat sebuah album foto tua terjatuh dari rak. Saat ia memungutnya, sebuah foto terlepas dari selipannya. Foto seorang pria yang lebih muda, tersenyum sambil menggendong seorang anak laki-laki balita di pundaknya. Anak kecil itu adalah dirinya, ia bisa mengenalinya. Tapi pria itu, ia tampak familiar namun juga asing. Ia membawa foto itu ke ruang keluarga, di mana Anindita sedang membantu Alia menggambar. Bu, panggil Ryan. Ini, siapa? Anindita menoleh. Saat melihat foto itu, senyumnya sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi yang tenang dan lembut. Ia menepuk sofa di sebelahnya, memberi isyarat agar Ryan duduk. Itu ayah kandungmu, sayang. Namanya Bhaskara, jawab Anindita jujur. Ryan menatap foto itu lekat-lekat. Ia tahu ia punya ayah kandung. Ibu dan ayah Rama tidak pernah menyembunyikannya, tapi mereka juga tidak pernah membahasnya secara detail, menunggunya untuk bertanya sendiri. Kenapa kalian berpisah? Tanya Ryan, suaranya pelan, bukan menuduh, hanya murni penasaran. Anindita menghela napas panjang, memilih kata-katanya dengan hati-hati. Ia menceritakan kisah mereka, bukan dengan kebencian atau kepahitan, tapi dengan kebijaksanaan seorang penyintas.
Ia menceritakan tentang bagaimana orang bisa berubah, tentang bagaimana terkadang pilihan yang salah bisa membawa seseorang ke jalan yang gelap. Ia tidak menjelek-jelekan Bhaskara, ia hanya menjelaskan fakta-fakta yang terjadi. Ibu tidak ingin kamu membencinya, Rian, kata Anindita di akhir ceritanya. Setiap orang membuat kesalahan. Kesalahannya memang besar, tapi dia tetaplah orang yang memberimu separuh dari dirimu. Cukup ketahui ceritanya sebagai pelajaran, bukan sebagai beban. Rian terdiam cukup lama, mencerna semua informasi itu. Ia tidak merasakan kemarahan. Anehnya, yang ia rasakan adalah semacam simpati yang samar. Betapa malangnya nasib seseorang yang kehilangan segalanya karena pilihannya sendiri. Apa dia baik-baik saja sekarang? Tanya Rian. Ibu tidak tahu, sayang. Sudah lama sekali kami tidak berkomunikasi, jawab Anindita. Rian mengangguk. Ia meletakkan kembali foto itu ke dalam album. Masa lalu itu terasa begitu jauh, seperti cerita dari kehidupan orang lain. Kehidupannya yang nyata adalah di sini, di rumah ini, bersama ibu, ayah Rama, dan Alia. Ngomong-ngomong, Bu, kata Rian, mengubah topik pembicaraan. Aku baru cek saldo rekening pelajarku. Aneh, deh. Setiap beberapa bulan sekali, selalu ada setoran tunai dengan jumlah yang tidak terlalu besar. Itu bukan dari ibu atau ayah, kan? Jantung Anindita berdebar sedikit. Ia tidak tahu menahu soal itu. Rama juga pasti akan memberitahunya jika ia yang melakukannya. Sebuah kemungkinan terlintas di benaknya, sebuah kemungkinan yang getir namun juga mengharukan. Mungkinkah? Ia menatap Rian dan tersenyum. Mungkin itu dari seseorang yang menyayangimu dari jauh, sayang. Anggap saja itu rezeki. Rian hanya mengangkat bahu, tidak terlalu memikirkannya, dan kembali asyik mengobrol tentang rencana karya wisata sekolahnya. Anindita memandang putranya yang tumbuh menjadi pemuda yang begitu baik dan dewasa. Ia tahu, di persimpangan takdir yang berbeda, putranya bisa saja tumbuh menjadi anak yang penuh amarah dan kebencian. Namun, cinta dan lingkungan yang positif telah membentuknya menjadi pribadi yang utuh. Malam itu, saat menatap langit berbintang dari balkon kamarnya, Anindita memikirkan tentang setoran misterius itu. Ia tidak akan mencari tahu kebenarannya. Biarlah itu menjadi rahasia kecil di alam semesta. Mungkin, itu adalah cara takdir menunjukkan bahwa bahkan di dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, masih ada setitik cahaya penebusan yang berusaha untuk bersinar. Karma, pada akhirnya, bukanlah tentang hukuman dan hadiah. Karma adalah tentang keseimbangan. Tentang konsekuensi yang mengalir secara alami dari setiap pilihan. Bhaskara telah menuai apa yang ia tanam dalam kesunyian. Dan Anindita, dengan taman kehidupannya yang kini mekar sempurna, telah membuktikan bahwa benih keberanian, integritas, dan kebaikan hati akan selalu menghasilkan buah yang paling manis. Gema waktu telah menjawab semuanya, dan kini, yang terdengar hanyalah melodi damai dari sebuah kehidupan yang telah menemukan kebahagiaannya.